Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan ya. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan seperjuangan. Oke, mantap ya. Gimana keadaan kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian sukses semua. Tetap semangat ya kawan ya. Dan selalu kurangi sambat. Mungkin teman-teman dalam keadaan kurang enak badan di malam hari ini teman-teman ya. Semoga kalian lekas diberi kesembuhan biar bisa aktivitas seperti biasa. Dan tetap teman-teman ya, tidak lupa adanya sesajen atau sesarat wajib lah ya untuk menemani kesempatan di malam hari ini. Tentunya secangkir kopi teman-teman ya, yang dimana itu harus selalu ada. Siapa tahu nih dengan adanya secangkir kopi di plus tambah dengan gorengan ya kan. Waduh, suatu inspirasi bisa datang dengan sendirinya gitu ya. Oke, perkembangan kali ini teman-teman dari segi harga ya masih sama aja, belum ada perubahan ya. Ya seperti ini aja teman-teman. Sedangkan kalau kita mengacu pada sektor mem ya, sektor mem ini adalah high risk, high reward gitu, mantap jiwa ya. Resiko tinggi tapi keuntungan juga tinggi sebenarnya dari sektor mem. Jadi dari mem coin ini teman-teman ya, banyak orang menjadi gembel baru ya kan, gembel baru. Banyak orang juga yang menjadi jutawan baru. Jadi ya itu tadi, high risk, high reward ya. Dan perlu kita ketahui seperti Wave ini koreksi, Floki, Dogecoin, Bong, Shiba, PP ini dalam kondisi bullish ya, recover lah bukan bullish. Kalau bullish dia naik cukup signifikan, cuman dia masih persentasenya kecil, tapi dia udah mulai recover ya teman-teman. Nah, kali ini teman-teman ya, ada hal yang cukup menarik teman-teman yang membuat sedikit loh, kok seperti ini gitu lah ya, tentang PP ya, yang dimana PP ini teman-teman ya, dia walaupun dalam 24 jam ini mencoba untuk rebound sebesar 1,41%, tapi dalam 7 hari terakhir dia masih minus sebesar 12,53%. Apa penyebabnya? Kalian harus tahu ini bagi komunitas PP. Kita langsung bahas. Nah, PP Coin Wells menjual sebesar 9 triliun PP. Harga token turun sekitar 14%. Wow ya. Nah, ini semua juga dipicu oleh German government teman-teman, yang konsisten menjual kepemilikan Bitcoinnya gitu teman-teman ya. Makanya di sini sebagian Wells tetap dia akan ngejual dari sektor meme juga teman-teman, seperti PP, Shiba, Bong, Wave ya. Floki itu pasti mereka akan sebagian persentase kepemilikan mereka pasti dijual, dialokasikanlah ke Bitcoin ya. Mereka menganggap Bitcoin ini turun, makanya di sini mungkin ya Wells daripada PP ini ngejual 9 triliun ini dialokasikan ke Bitcoin, bisa juga teman-teman ya. Nah, paus PP koin melepas 9 triliun koin yang baru saja dikumpulkannya. Langkah ini telah memicu spekulasi di tengah momentum penurunan yang terlihat pada harga koin meme tersebut. Jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama, koin PP baru-baru ini memicu sentimen pasar yang menurun di seluruh dunia kripto, memperpanjang koreksi mingguan ya hingga 14%. Ya, di tengah hal ini, seekor paus telah menjual sekitar 9 triliun PP yang baru-baru ini terkumpul dari Bybit, yang semakin memicu diskusi di pasar. Namun menurut data ya lain, 2 triliun PP dipertaruhkan di Sopan baru-baru ini, yang telah memicu spekulasi atas kemungkinan alasan dibalik pergerakan tersebut. Jadi mari kita selidiki lebih dalam statistik pasar koin PP saat ini dan lihat bagaimana kinerja dalam waktu dekat atau jangka panjangnya. Nah, triliunan token ya koin dikocok, picu kekhawatiran investor tentunya teman-teman ya. Apalagi para pemain retail seperti saya ya, pemain teri, plankton, wader, ikan lele ya. Itu pasti mengalami kepanikan juga ketika kita mengacu atau melihat atau mendengar informasi bahwasanya wah, Wells ini kok begini ya ngejual gitu kan. Nah, tapi sebagian orang ini malah menjadi suatu kesempatan emas sebagian orang loh ya, sebagian orang merasa ini titik-titik krusial, titik-titik menjengkelkan, karena seharusnya dia bisa recover malah didam seperti ini gitu ya kan. Menurut data dari Arkham Intelligence teman-teman ya, alamat paus OX2DA yang mempertaruhkan 2 triliun PP senilai 18,42 juta US dollar ke dalam proyek blockchain Sopon. Paus ini mengakumulasi token-token ini hanya dengan jumlah 2,33 juta US dollar tahun lalu, yang menandakan dia udah mendapat keuntungan yang cukup tinggi dari 2,33 menjadi 18,42 teman-teman. Gila nggak tuh ya? Nah, jadi di sini teman-teman ya,
Dan memiliki laba ya. Dia membeli tahun lalu itu dengan 2,33 juta ya, dan memiliki laba yang belum terrealisasi sebesar 16,9 juta US dollar. Menariknya, keputusan untuk mempertaruhkan alih-alih menjual PP telah membuat banyak orang membicarakan di industri kripto ya. Bersamaan dengan itu, Wells Art dalam sebuah postingan di X menyoroti transfer besar-besaran sebesar 9 triliun PP senilai 82,17 juta US dollar ya ke Bybit. Alamat tersebut teman-teman tercatat telah melakukan transaksi koin PP yang besar. CoinGap Media kemarin melaporkan bahwa alamat Wells yang sama mengantongi 9 triliun PP dari Bybit. Pembelian dan penjualan koin meme baru-baru ini semakin memicu spekulasi di antara para pelaku pasar. Sementara itu, koin PP telah menentang tren pasar kripto yang lebih luas saat ini. Diperdagangkan di wilayah merah. Aksi jatuh ini bertepatan dengan apa? Penjualan besar-besaran koin PP ke bursa yang disebutkan di atas. Selain itu, tercatat bahwa Wintermute ya, pembuat pasar juga menjual 702 miliar koin ke bursa kripto Binance kemarin. Nah, namun PP tampaknya telah menanggung beban transaksi pembuangan tersebut ya. Harga PP ini anjlok sekitar 14% dalam seminggu terakhir, teman-teman ya. Terus di sini apakah saat ini teman-teman ya, apakah saat ini kita harus cut loss atau hold aja atau bagaimana ya? Gini teman-teman ya, kita memang mengacu pada keinginan mendapatkan cuan, ya kan? Semua orang yang terjun di kripto pasti inginnya cuan dong ya, pasti inginnya cuan. Nah, untuk saat ini ya, kalau menurut perspektif saya teman-teman ya, kalau kita jual kita juga rugi. Ya, kita belum memasuki dalam fase alt session. Oke, kita belum melihat nih alt session terjadi teman-teman ya. Kita belum melihat perform daripada Bitcoin yang overpower, kita belum melihat Bitcoin dominance yang overpower juga. Kita belum melihat Ethereum yang menunjukkan overpowernya juga gitu teman-teman ya. Jadi kita belum masuk dalam kategori alt session ya. Nah, menurut siklus yang udah terjadi, alt session itu kan akan terjadi setahun setelah halving, ya kan? Halvingnya di April. Nah, jadi notabene mungkin di tahun 2025 nih, kita akan melihat overpower daripada Bitcoin, Ethereum, dan nanti akan lari ke altcoin juga, teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau kita cut loss kita juga rugi, ya kan? Lebih baik di hold terlebih dahulu. Mengingat dari segi komunitas PP juga masih kuat ya, komunitas PP masih kuat. Oke. Terus dari segi wealth teman-teman ya, mayoritas ya memang sebagian udah melepas, cuman tidak menutup kemungkinan teman-teman ketika nanti Bitcoin overpower, Ethereum mengalami overpower juga ya, dana value yang masuk dalam sektor kripto juga akan mengalir ke PP juga. Jadi ya kita tunggu saja. Saya masih yakin sih kalau PP bisa ke Rp1 something teman-teman ya. Cuman kembali lagi kalian harus tetap disclaimer, karena apa? Ya kita tahu sendirilah ya, sektor kripto apalagi sektor meme teman-teman ya, itu bisa gini loh ya, bisa membuat orang kaya menjadi gembel dalam waktu singkat, bisa juga membuat gembel menjadi orang kaya dalam waktu singkat. Jadi kalian harus bijak menggunakan pola pikir kalian pahami resikonya ya, kalian disclaimer, kalian Dior ya, pokoknya yakin buy, nggak yakin nggak usah gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman semua tetap semangat lah holder PP ya, khususnya buat komunitas PP tetap semangat dan selalu kurangi sambat. Saya yakin 2025 atau di akhir 2024 ini lah ya, kita bisa melihat perform daripada PP menunjukkan sesuatu hal yang mantap. Oke, tetap semangat dan salam cuan.